Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Furqan BTN Bonto Kamase. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai, guru-guru saya di komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus saudara-saudara saya members komunitas Pejuang Subuh yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, yang jika sekiranya kita hendak menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan tentunya dialah nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian, ketika nabi-nabi yang lain tak mampu memberikan lagi syafaat kepada umatnya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat tersebut, 1.000 ayat berisi tentang perintah-perintah Allah, 1.000 ayat berisi tentang larangan-larangan Allah, 1.000 ayat berisi tentang janji-janji Allah, 1.000 ayat berisi tentang ancaman-ancaman Allah, 1.000 ayat berisi tentang kisah-kisah, 1.000 ayat berisi tentang ibrah dan tamsil, 500 ayat berisi tentang halal dan haram, 100 ayat berisi tentang nas dan mansukh, dan 66 ayat terdiri dari doa, zikir, dan istighfar. Dari 1.000 ayat yang berisi tentang perintah, di antara perintah-perintah tersebut yaitu perintah puasa, perintah sedekah, perintah berbuat baik kepada orang tua, dan banyak lagi perintah. Namun ada satu perintah yang begitu mulia, yang begitu agung. Kalau perintah-perintah yang saya sebutkan tadi diterima Rasulullah SAW melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril, namun satu perintah ini yang mulia dan begitu agung, karena Rasulullah SAW yang langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah tersebut, yaitu perintah salat 5 kali sehari semalam. Walaupun pada saat Rasulullah menerima perintah salat ini dalam suatu perjalanan yang disebut dengan Isra Mi'raj, awalnya kita diperintahkan 50 kali sehari semalam untuk salat. Namun ketika Rasulullah SAW kembali, dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan untuk umatmu?"
Maka apa kata Rasulullah? Yang diwajibkan untuk umatku adalah salat 50 kali sehari semalam. Maka apa kata Nabi Musa? Kembalilah engkau menghadap kepada Allah. Aku yakin umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Akhirnya Rasulullah SAW bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa, sampai pada akhirnya setiap menghadap kepada Allah dikurangi 5 sampai 5 kali sehari semalam. Dan 5 kali sehari semalam itu sudah sama dengan 50 kali. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Maka 5 kali salat sehari semalam itu sudah sama dengan 50 kali sehari semalam. Bersyukurlah kita karena 5 kali sehari semalam itu pun masih banyak umatnya Rasulullah yang mengaku beragama Islam, ketika mendengarkan seruan panggilan azan dari masjid masih dia sibukkan dirinya dengan usaha pekerjaan dan urusan-urusan lainnya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya perintah salat ini, karena setiap kita hendak melaksanakan ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, memberikan tanda kepada kita. Ada seruan panggilan dari masjid-masjid Allah, yaitu panggilan yang disebut dengan seruan azan, yang dikumandangkan oleh seorang muazin, sebagai isyarat penanda masuknya waktu salat, sekaligus pemanggil buat kita untuk datang salat berjamaah di masjid. Namun tahukah kita sejak kapankah azan ini ada, dan kapan pertama kali azan itu dikumandangkan? Masih banyak di antara kita, hampir setiap hari 5 kali sehari semalam kita mendengarkan seruan azan, tapi kita belum tahu bagaimana awal mula kisah dan sejarahnya azan ini, sampai setiap masuk waktu salat ada azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Di dalam kitab Nailur Author As-Sawqani karya Imam At-Taimiyah rahimahullah, dan di dalam kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Al-Jashairi, di sana dijelaskan di tahun 622 Masehi Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib yang sekarang disebut dengan kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Yastrib atau di kota Madinah, pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, ketika masuk waktu salat, maka para sahabatlah yang datang ke rumah orang-orang muslim, mengingatkan dia, memanggil dia bahwa waktu salat telah masuk. Dari rumah ke rumah dipanggil, diingatkan waktu salat sudah masuk. Seiring dengan perjalanan waktu, umat Islam di kota Yastrib Madinah semakin banyak jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan lagi dipanggil, didatangi satu persatu rumahnya oleh para sahabat. Karena jika itu yang dilakukan maka habis waktu salat. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW berinisiatif mengumpulkan semua para sahabat untuk membicarakan kira-kira dengan cara bagaimana supaya kita bisa memanggil saudara-saudara muslim kita untuk datang salat berjamaah di masjid. Dululah semua para sahabat dipimpin oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka satu persatu sahabat mengusulkan, angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya mengusulkan." Seorang sahabat angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya mengusulkan, bagaimana jika sekiranya kita memukul lonceng? Apabila lonceng tersebut sudah dibunyikan, maka itu isyarat atau tanda masuknya waktu salat." Maka apa kata Rasulullah? Lonceng itu adalah alat yang digunakan untuk umat Nasrani mengingatkan jemaahnya untuk datang beribadah. Maka Rasulullah SAW tidak menyetujui digunakannya lonceng.
Sahabat yang lain angkat tangan, "Ya Rasulullah, bagaimana jika sekiranya kita meniup terompet? Jika kita tiup terompet, itu isyarat atau tanda waktu salat sudah masuk." Maka Rasulullah SAW pun berkata, terompet itu adalah alat digunakan orang-orang Yahudi untuk memanggil jemaatnya untuk datang beribadah. Rasulullah SAW pun tidak menyetujui digunakannya terompet sebagai alat pemanggil atau pemberi isyarat masuknya waktu salat. Seorang sahabat angkat tangan, "Ya Rasulullah, bagaimana jika sekiranya di setiap masuk waktu salat kita naik di ketinggian, kita naik di bukit, kemudian kita membakar sesuatu. Apabila masuk waktu salat kita bakar sehingga orang-orang melihat asapnya, melihat api, maka itu sudah masuk waktu salat atau panggilan untuk salat." Kembali Rasulullah SAW menolak usulan tersebut. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya api itu adalah alat yang digunakan oleh orang-orang Majusi menyembah. Kembali Rasulullah SAW menolak usulan tersebut. Sampai pada akhirnya sidang atau pertemuan tersebut belum mendapatkan hasil keputusan. Maka kata Abdullah bin Sa'id, "Sebelum kami pulang semua," seorang sahabat Rasulullah sebenarnya menyetujui digunakannya lonceng sebagai isyarat tanda masuknya waktu salat, walaupun sebenarnya dia tidak menyetujui. Harapannya digunakan untuk sementara, walaupun sebenarnya Rasulullah SAW tidak setuju dengan digunakannya lonceng. Maka kembalilah semua para sahabat ke rumahnya masing-masing. Maka di dalam suatu riwayat dijelaskan dari Muhammad Ishaq, dari As-Sawri, dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Sa'id berkata, "Ketika aku pulang ke rumahku, aku tertidur dan di dalam mimpiku aku berjumpa dengan seorang hamba Allah yang menggunakan pakaian serba hijau-hijau, yang menenteng lonceng. Dia menenteng lonceng kemudian mengelilingiku. Maka berkata Abdullah bin Sa'id dalam tidurnya, 'Wahai hamba Allah, wahai Tuhan, apakah engkau hendak menjual lonceng yang engkau bawa tersebut?' Maka berkata orang ini, 'Hendak engkau gunakan untuk apa lonceng tersebut?' Kata Abdullah bin Sa'id, 'Aku hendak menggunakan sebagai isyarat atau tanda masuknya waktu salat atau sebagai pemanggil buat umat Islam untuk datang salat berjamaah di masjid.' Maka apa kata hamba Allah ini? 'Maukah engkau kuajarkan sesuatu yang baik sebagai isyarat atau tanda pemanggil masuknya waktu salat atau pemanggil buat umat Islam untuk menunaikan salat?' Maka apa kata Abdullah bin Sa'id? 'Ajarkanlah kepadaku yang terbaik itu.' Maka hamba Allah yang berpakaian hijau-hijau ini mundur beberapa langkah, kemudian mengajarkan kepada Abdullah bin Sa'id lapas azan. Maka kata hamba Allah ini, 'Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,' sampai selesai lapas azan. Setelah itu berkata lagi hamba Allah ini, apabila salat sudah hendak didirikan, maka lapaskanlah iqamah yang dimaksud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai selesai. Maka kata Abdullah bin Sa'id, ketika aku terbangun dari tidurku, aku berlari menjumpai Rasulullah SAW. 'Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa?' Abdullah bin Sa'id, 'Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi dalam tidurku.' Maka dijelaskanlah perihal mimpinya tersebut. Aku diajarkan tentang urutan-urutan lafaz azan sebagai penanda masuknya waktu salat atau panggilan buat umat Islam untuk menunaikan salat.
setelah dijelaskan Rasulullah SAW di waktu yang bersamaan, setelah dijelaskan oleh Abdullah bin Sa'id, maka apa kata Rasulullah? Panggillah Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah mempunyai suara yang lantang, yang keras dan merdu, dan ajarkanlah lapas-lapas azan yang diajarkan dalam mimpimu tersebut, karena mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Maka Bilal bin Rabah pun mengumandangkan azan pertama kali pada saat itu di Madinah. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan Allahu Akbar, terdengar dari rumah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun lari ke Rasulullah SAW untuk menemuinya sambil berkata, "Ya Rasulullah, semalam aku pun mimpi dan tertidur diajarkan oleh seseorang tentang lapas, atau lapas bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang Islam untuk melaksanakan salat." Maka kembali Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab bahwa betullah mimpimu itu, karena Rasulullah SAW pun telah menerima wahyu dari malaikat Jibril tentang lapas-lapas azan tersebut. Maka sejak pada saat itulah azan pertama kali dikumandangkan di Madinah, di Yastrib pada saat itu. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awalnya saat Rasulullah tiba di kota Yastrib, para umat Islam didatangi rumahnya satu persatu, diingatkan waktu salat. Namun setelah ada lafaz azan, maka pada saat itulah sampai detik ini lantunan atau seruan azan seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Sa'id yang dikomandangkan pertama kali oleh Bilal bin Rabah. Saudaraku seiman dan seagama, maka kita umatnya Rasulullah SAW, ketika kita mendengarkan seruan azan, ringankanlah langkah kaki kita untuk senantiasa menuju masjid Allah, rumah Allah. Untuk apa? Untuk menunaikan salat berjamaah. Jadikan masjid ini sebagai rumah kita. Artinya apa? 5 kali sehari semalam kita salat berjamaah di masjid. Ketika kita dengarkan seruan azan, segera kita ke masjid. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang agak keras, apa kata Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah? "Man sami'an nada'ah falam ya'ti fala salata lahu illa min usur." Barang siapa yang mendengarkan seruan azan kemudian tidak mendatanginya, artinya tidak datang ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat berjamaah, fala salata lahu illa min usur. Tidak ada salat baginya kecuali ada usurnya. Para ahli tafsir, para ahli hadis menafsirkan hadis ini bahwa tidak ada salat baginya, artinya tidak sempurna salatnya. Kenapa dikatakan tidak sempurna salatnya? Karena Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tabdalu salatul fasih bisab'i wa isrina darajah." Salat berjamaah itu lebih baik, lebih mulia, lebih abdal dibanding salat sendiri, 27 derajat kebaikan dibanding kita salat sendiri di rumah 1 derajat kebaikan. Artinya tidak sempurna. Kenapa mesti kita memilih yang satu sementara kita telah dijanjikan dengan 27 derajat kebaikan? Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata Rasulullah, jarak antara 1 derajat ke 2 derajat 500 tahun perjalanan akhirat. 2 derajat ke 3 derajat 500 tahun perjalanan. Maka jika kita akan kalikan 500 tahun dikali 27, maka akan menghasilkan 13.500 tahun. Selisih antara kita salat di rumah dengan salat berjamaah di masjid. Mengapa kita masih memilih untuk salat di rumah sementara ada disiapkan buat kita umat Islam masjid? Mari kita senantiasa makmurkan masjid-masjid Allah ini, rumah-rumah Allah ini.
Karena di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyin wa taqabbalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warrahmah wal jawasi ala sirati ila ridwanillah ilal jannah." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada jaminan dalam hadis ini yang diberikan bagi orang yang dijanjikan, yang dijaminkan jaminan buat dia bagi orang-orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, artinya salat 5 waktunya di masjid, maka ada 3 jaminan yang mereka akan dapatkan. Yang pertama adalah jaminan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin tenang dalam hidup kita, tenang dalam rumah tangga kita, tenang dalam pekerjaan kita bagi orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jaminan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang berada dalam jaminan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang akan kita pikirkan, hiraukan tentang diri kita ketika kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan yang ketiga bagi orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid, menjadikan masjid sebagai rumahnya, 5 waktunya senantiasa di masjid, maka jaminan yang ketiga yaitu dia akan mendapatkan kemudahan tatkala dia nanti berjalan di siratal mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.